Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum, namo buddhaya. Dan kita berjumpa lagi teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol santai saat ini teman-teman ya. Oke, yang mau saya berikan ya, info seperti ini teman-teman. Info tentang bagaimana, kenapa sih artis. Nah ini ya, saya akan ngomongin tentang artis nih ya. Kenapa sih artis-artis itu kok mudah kaya kan gitu kan, mudah kaya? Apakah karena mereka terkenal? Enggak juga, banyak kok artis yang apa namanya terkenal tapi nggak kaya juga banyak. Nah, kenapa kok setiap membuat heboh gitu kan, membuat heboh itu pasti selalu mendapatkan kekayaan kan gitu kan, uangnya banyak. Jadi gini teman-teman, saya sebenarnya juga nggak ngeh sih, tapi setelah saya mempelajari tentang agama dan fisika kuantum, disitulah ketemu korelasinya. Kenapa kok artis-artis bisa kaya? Salah satunya yang bisa saya lakukan hari ini, saya cerita sedikit ya teman-teman. Jadi waktu kecil memang saya dilahirkan dari rahim-rahim orang yang tidak punya, yang dimana orang tidak punya itu pasti dihina ya, dihina kalau di desa itu kan dihina. Nah, saking sering dihinanya teman-teman, dan ketika saya sudah mulai dewasa, ketika mau kuliah pun juga dihina gitu loh oleh saudara-saudara kan gitu kan. Buat apa kuliah? Paling-paling juga jadi opo-opo, paling-paling juga nggak jadi apa-apa. Dan banyak lagi hina-hinaan itu seperti itu. Sampai sehingga saya lulus kuliah pun juga masih dihina. Karena saya pelaku spiritual, saya disesatkan, dikafirkan, dan lain-lain. Karena sudah sejak dari kecil, ya, sejak dari kecil itu saya sudah dihina. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang dimana saya ketika dihina, dibully, difitnah, atau disakiti oleh saudara, oleh tetangga, atau orang sekampung ya, kampung saya yang lama maksudnya, itu saya sudah tidak ada rasa kebencian lagi teman-teman, sudah menjadi sebuah apa ya, kebiasaan itu seperti itu. Nah pada waktu itu saya bilang sama ibu saya, bilang seperti ini, Mak, saya manggilnya kan Mak ya, Mak saya nggak mau bekerja. Karena saya melihat fenomena kakak-kakak saya kerja itu sengsara tapi nggak kaya-kaya kan gitu kan. Saya nggak mau bekerja tapi mau uang banyak. Akhirnya mak saya bilangnya apa ya iso, apa ya mungkin kan gitu. Oke, saya buktikan. Akhirnya saya belajar spiritual. Nah, saking mulai saya belajar tentang spiritual, saya korelasikan dengan agama dan fisika kuantum. Saya nggak pernah bekerja loh teman-teman, nggak pernah bekerja, tapi uang saya mengalir. Uang saya mengalir. Bahkan sempat saya punya mobil Sigra, itu memang saya coba ya teman-teman. Saya kredit teman-teman. Saya kreditnya itu 1 bulan 2,5 juta ya. Pada waktu itu sebenarnya bukan kredit sih. Ada temen yang datang ke rumah, sudah kredit, sudah ngansuri dapat 9, sudah nggak kuat, akhirnya dilimpahkan ke saya. Ya sekalian tak buat praktek, apakah ilmu ini bener kan gitu kan. Akhirnya itu saya nggak bekerja loh teman-teman, nggak bekerja, dan istri kebetulan masih jadi guru SD dan gajinya cuma 700.000 ya, karena full day school dan 700.000. Tapi mobil Sigra saya warna merah itu bisa lunas teman-teman. Kenapa? Karena ini poinnya teman-teman. Poinnya adalah satu, ikhlas. Ikhlas teman-teman. Jadi ketika saya dibully, saya disakiti, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan, dijelek-jelekin, dihina-hina, itu karena saya sudah terbiasa, sudah tidak ada rasa sakit di hati saya, sudah tidak ada rasa benci di hati saya. Disitulah akhirnya saya mendapatkan jawaban. Ketika saya pas ngaji dulu ya, pas ngaji di pondok A, B, E, C, dan C itu pernah sering sekali kiai atau guruku saya bilang, jangan ghibain orang, jangan menyakitin orang, jangan memfitnah orang atau berbuat buruk terhadap orang, nanti pahalamu akan dipindah. Nah inilah poinnya teman-teman, pahala pindah.
Jadi ketika si A misalkan menyakiti saya, ketika saya ikhlas, otomatis pahalanya dia itu pindah kepada saya. Nah, pertanyaannya, pahala ini apa teman-teman? Nah, pahala itu adalah nikmatun. Nah, nikmatun tapi yang tidak ada fisiknya atau partikel. Jadi partikel takdirnya dia ya, itu pindah kepada diri kita. Pernah nggak teman-teman mengikuti suatu pengajian ya, atau mengaji itu ustadznya, kiainya bilang seperti itu, jangan gibahin orang lain, jangan ngerasanin orang lain, jangan menyakiti, membuli orang lain, nanti pahalamu pindah kepada orangnya. Dari disitulah saya, oh pantesan saya nggak pernah bekerja, tapi uang saya naik semua. Uang saya, harta saya itu naik semua. Nah, itu seperti itu teman. Nah, tapi syaratnya kita tidak bisa sakit. Syaratnya kita tidak benci. Nah, itu seperti itu. Akhirnya saya melihat para artis-artis itu tidak heran ketika satu artis membuat heboh, katakanlah inisial N gitu ya. Sekali membuat heboh, coba pernah melihat beritanya enggak? Sekian miliar diterima. Coba teman-teman, khususnya ibu-ibu ini yang lagi melihat YouTube atau berita infotainment gitu kan, kalau ada artis sedang buat heboh kan gitu kan, pasti ngedumel gitu kan. Ngedumel itu apa? Ngedumel itu menghina. Wah, ini bla bla bla. Tanpa Anda sadari, pahala takdir Anda pindah ke dia. Ke siapa? Artis yang Anda jelekan tadi kan gitu kan. Coba kita melihat kemarin kayaknya flashback ke belakang pada waktu berita Lesti Kejora itu ya kan, dengan Rizky Bilar itu yang ada masalah kan, bla 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 bla. Ujung-ujungnya apa? Apakah mereka berjaya? Tidak kan? Dan coba dilihat bagaimana setelah berita itu digaungkan dan banyak dibully oleh orang banyak ya kan, karena dia dibully nggak kenal, akhirnya ikhlas. Akhirnya apa? Dia mendapatkan piala 5 langsung dari SCTV Award kalau nggak salah. Dan bagaimana karirnya sekarang? Tambah naik. Bener nggak kira-kira? Nah, itu teman-teman. Poinnya adalah bagaimana kita mendapatkan partikel-partikel pahala orang-orang dari orang-orang yang menghina diri kita. Yaitu dengan salah satu, yaitu dengan syarat satu apa? Yaitu ikhlas teman-teman, tidak benci teman-teman, tidak dendam. Nah itu, kalau teman-teman sudah tidak bisa benci, tidak dendam, orang yang menghina teman-teman, ya itu pasti pahalanya pasti pindah semuanya dan hidupnya pasti belangsak ke orang yang menghina. Nah kalau dulu akhirnya apa? Saya manfaatkan membuat heboh. Mungkin teman-teman mau membuat heboh gitu ya di kampung gitu kan. Untuk masalah perdupaan kan orang-orang masih menganggap orang yang menyalakan dupa itu kan syirik kan gitu kan, kafir. Yang mungkin mau membuat heboh gitu kan di kampung gitu kan, ada pohon besar gitu kan, terus nyalain dupa, menunggu orang dulu biar lewat dulu ya kan, lewat. Setelah ada orang lewat segera aja gini-gini ya, walaupun sebenarnya nggak menyembah apa namanya ini pohon ya kan, cuman umi nggak ngomong apa-apa. Nah orang yang melihat itu nanti pasti akan mengabarkan ke seluruh kampung ya kan, wah itu menyembah pohon, padahal sebenarnya enggak. Kalau Anda sudah di seperti itu, dikabar-kabarkan seperti itu ya, membuat heboh intinya di kampung atau di desa gitu kan, disitulah kalau teman-teman bisa tidak marah, tidak benci, tidak dendam, teman-teman akan keuangannya pasti naik. Kenapa? Karena mendapatkan transferan pahala. Ya kan, partikel-partikel takdir, partikel uang masuk kepada diri teman-teman. Tapi ya kalau berani membuat heboh silahkan, tapi kalau nggak berani jangan, nanti mental urusannya ya. Nah ini namanya apa? Kaya dengan membuat heboh. Nah dengan satu syarat, bisa ikhlas dan tidak dendam, tidak benci kepada orang yang sedang menghina, membuli, memfitnah kita. Nah, karena saya alami ini teman-teman, sama dengan artis, bener nggak kira-kira? Artis sekali membuat heboh, langsung apa? Wes, langsung endorse dari mana-mana, langsung main. Iya, karena apa? Dia mendapatkan transferan partikel uang, ya kan, pahala dari orang-orang yang menghina, kan gitu seperti itu. Nah, ini tidak dipahami teman-teman oleh
teman-teman di luar sana, tidak pernah disampaikan. Silakan teman-teman yang mentalnya sudah kuat, yang sudah tidak benci lagi, sudah tidak dendam lagi, membuat heboh di kampung, ya kan. Tentunya hebohnya yang ya seheboh-heboh mungkin gitu kan, tapi jangan yang negatif, teman-teman. Jadi hebohnya itu yang tidak merugikan orang lain, ya kan, sehingga Anda dibully, dihina dan lain-lain. Dan teman-teman kalau sudah seperti itu, lihat ekonominya, keuangannya teman-teman ke depan, 1 minggu, 1 bulan ke depan, luar biasa. Kenapa? Terus kalau orang itu terus menghina seperti saya ini di kampung saya yang lama itu tetap orang-orang itu menghina-hina saya gitu loh. Akhirnya apa? Terus saya mendapatkan transferan pahala. Nah, itu seperti itu. Dan orang-orang yang mendoakan menghina-hina saya itu hidupnya ya kismin-kismin. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Oke. Itu teman-teman informasi dari saya bagaimana kaya dengan cara membuat heboh asal dengan satu syarat, yaitu ikhlas, tidak benci, tidak dendam. Oke. Selamat bereksperimen teman-teman, karena ini sudah saya praktekkan dan sangat luar biasa sekali dampaknya, dan artis-artis pun juga melakukannya, ya kan? Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Pasti bermanfaat. Jangan lupa share, jangan lupa komen penting sekali teman-teman, kita bisa diskusi di sana, dan jangan lupa subscribe. Oke, saya akhiri teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.